Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladina astafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fayal hadirun, Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, sehingga kita sampai saat ini masih dimudahkan, dipilih dari sekian hamba-hambanya untuk bisa menunaikan setiap kewajiban, setiap fardu ibadah yang diwajibkan kepada kita dengan cara sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berharap semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah terima setiap amal kebaikan kita, nanti menjadi bekal yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah SWT. Bapak hadirin jamaah rahimahullah, ini edisi Ramadan, saya mencoba untuk menampilkan kitab yang baru untuk kajian kita selama bulan Ramadan seputar puasa. Bab seputar apa Pak? Puasa. Kita ambil dari kitab Al-Ghunya karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis fi fadaili syahr Ramadan, ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum ke atas kalian nopo asyamu puasa. Bapak, saderenge ayat ini datang, sebelum ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, di poso itu sudah pernah dibuat baginda Nabi dan beberapa sahabat, cuman belum diwajibkan. Nah, dan setelah diturunkannya ayat ini, maka Allah SWT telah menjadikan puasa Ramadan sebagai kewajiban bagi umat. Dan ini puasa atau kewajiban puasa bukan hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladina ke atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Min qablikum di sini berarti ngene kan? Ai minal anbiya wal umam. Seluruh nabi-nabi dulu sebelum baginda Nabi juga ada puasa. Wal umam, dan umat-umat sebelum umat ini ya juga pernah ada puasa. Kenapa Bapak? Nah, alim ulama ngendikaken poso niku amalan ibadah sing disenengi baginda Nabi. Nggih. Puasa itu amal ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dicintai oleh Allah Ta'ala, maaf. Nah, dicintai oleh Allah SWT. Sehingga dalam satu keterangan hadis Nabi mengatakan as-saum ada kullu amali bani Adam lahu. Semua amal bani Adam untuk dia. Semua amal manusia yang diamalkan untuk dia. Mananya pahalanya kembali ke dia dan untuk dia. Illa saum, kecuali puasa. Suwawasa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam satu keterangan hadis, nggih, hadis napa Pak? Hadis qudsi, Allah Taala dawuh nggih dalam kitab Irsyadul Ibad. Kullul innal hasanat tut'afu ila asyri amsalihha. Jadi setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Nah,
ila sabi mi'ati di'fin, sampai 700. Ada 10, ada 700. 700 apa? Amal sedekah. Bahkan berlipat ganda, ada yang 1000 ibadah di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram Mekah, bahkan berlipat ganda pahala Allah kuasa. Tapi puasa, untuk puasa gitu, untuk puasa illa shaum as-shaumu li wa ana ajzibi, kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalas, ana ajzibi, saya yang akan memberi balasannya. Sampai dikatakan kalau Allah katakan ana ajzibi, maknanya malaikat pun tidak tahu bahwa pahala yang Allah simpan untuk orang yang berpuasa. Khusus Allah yang akan berikan nanti. Insyaallah. Ana ajzibi, saya yang akan berikan. Sini sampai akan. Kalau orang Pak Lurah mengatakan, "Yus, nanti saya ngasih." Kira-kira apa, Pak? Pak Lurah pinten, Pak? Pak Lurah kepada satu orang ya. Pak Lurah 1 juta sudah bagus. Nggih mboten? 1 juta dikasih Pak Lurah sudah Masya Allah. Minimal kemarin BLT 600. Pak Lurah 1 juta sudah bagus. Karena sudah nanti saya kasih Pak Lurah itu 1 juta. Naik ke atas lagi tingkatan apa? Pak Camat. Pak Camat berapa, Pak? Pak Camat ngasih satu orang. Sudah nanti saya urusannya itu saya kasih insya Allah. Pak Lurah, Pak Camat bilang urusan saya ngasih. Kira-kira pinten, Pak? Pak Cari pinten, Pak Cari? Pak Camat balik. Nanti saya kasih. Pak Camat 3 juta bagus, Pak. 1 orang loh. Udah saya ngasih 1 juta, 3 juta. Naik ke atas lagi. Pak Bupati, ini Pak Bupati ngomong, "Udah, itu urusan saya yang ngasih." Pak Bupati naik 1 orang 10 juta udah bagus. Inilah 10 juta. Itu udah bagus, Pak. Atau mungkin ya 10 juta kebanyakan nggih. Untuk saya ngasih. Udah bagus, Pak. Naik lagi ke atas, Pak Gubernur lebih besar lagi. Udah, itu nanti urusan saya ngasih. Kira-kira Pak Gubernur pinten? Iya. Pak Cari berapa aja? Enggak tahu pasar, belum tahu dikasih. Pak Gubernur tingkatan provinsi, Pak. Itu mungkin ya udah nanti saya ngasih. Pak Gubernur ya paling-paling bisa 15 sampai 20 juta, Pak. Itu udah besar. Nah, sekarang kalau atas lagi Pak Presiden ngomong, "Udah, itu saya urusan saya ngasih dia." Masya Allah. Ini Pak Presiden ya 30 sampai 50 juta itu banyak, besar. Bahkan enggak mungkin ngalah-ngalai gaji ini Pak Gubernur ini. Artinya SWT semakin tinggi semakin besar janji orang ngasih gede. Nah, sekarang Allah Ta'ala yang ngomong kiambak, sudah ana ajzibi, saya yang akan ngasih. Kira-kira besarnya Allah berapa, Pak? Masya Allah. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, gudangnya langit, gudangnya bumi Allah pegang, Allah yang punya. Kalau ana ajzibi kira-kira berapa, Pak? Masya Allah. Di Mekah saja 100.000. Fisabilillah, orang yang kedua jalan Allah Ta'ala 700.000. Nah, kalau orang puasa ana ajzibi, hatta malaikat pun tidak bisa mencatat, tidak tahu berapa pahala yang Allah berikan. Itu diantaranya. Baik. Mananya SWT di sini disebutkan, poso itu nanti semua difardukannya umat ini bukan hanya khusus umat ini, tapi dulu-dulu juga pernah. Nah, tapi Ramadan Allah berikan dalam ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Quran. Sebenarnya bulan Ramadan itu dikenal dengan Masya Allah, bukan hanya Quran saja, Pak. Jadi unzila fihil kitab, di dalam bulan Ramadan diturunkan kitab-kitab, hampir kitab samawi niku mudune diturunkan pada bulan Ramadan. Sama ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran, bahkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dulu juga diturunkan kepada nabi-nabi pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi mulia. Ramadan itu memang Ramadan khas.
karena diturunkannya kitab-kitab dari langit, maka bacaan Quran itu nek saged diwaca saakeh-akeh. Sebagian ulama mengatakan, amalan yang paling bagus diperbanyak ketika bulan Ramadan ini Quran. Ini ada sebagian ulama, bukan hadis, tapi sebagian ulama mengatakan amal yang paling banyak dibaca sepatutnya yang lebih afdal adalah Al-Quran, kan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sehingga dalam riwayat Sahih, Ramadan itu Bapak, malaikat Jibril dugi teng Kanjeng Nabi. Ramadan tadarus, kadang Nabi maos, Nabi yang baca, Jibril alaihissalam yang mendengarkan, nyimak. Kadang Jibril yang baca, Nabi yang nyimak. Jenenge tadarus. Nah, amalan. Kenapa kok Ramadan Quran? Ya memang begini. Quran, bulannya Quran, syahrul Quran. Unzila fihil Quran hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, membedakan antara hak dan batil. Faman, maka barang siapa yang syahid dan menyaksikan minkum di antara kalian asyahra, bulan, bulan Ramadan, siapa menyaksikan, mendatang menangi, cara Jawa ini begitu Bapak, menangi bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Waman, dan barang siapa kana ada sopoman iku maridon, sakit, ini ilat, dalam artian kalau ada pengecualian, maksudnya kalau sedang sakit, au ala safarin, atau sedang safar panjang, safar yang menyebabkan lemah ketika dalam bersafar untuk berpuasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Bukan hilang kewajiban, tapi ada rukhsah Allah berikan. Tidak hilang kewajiban, tapi ada rukhsah yang Allah berikan. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Di Rasulullah SAW niku diberikan, setiap ada fardu, setiap ada perintah, syariat, kewajiban, ada rukhsah, pengecualian, maksudnya ngaten. Rukhsah itu sifatnya kalau bagi orang yang kepepet, orang yang sakit, ada udzur syar'i yang diterima oleh syariat, diperbolehkan. Tapi tidak gugur kewajiban. Tidak ada gugur kewajiban, karena ini adalah kewajiban dalam Islam, dan satu rukun di antara rukun Islam yang mana Nabi mengatakan dalam satu keterangan hadis, Uryul Islam wa qawaidul Islam, talinya Islam dan pondasinya Islam salah satu. Faman taraka ihdahunna faqad kafara. Talinya Islam, pondasinya Islam ada 3. Barang siapa meninggalkan salah satu saja ditinggalkan Bapak, apalagi 3, salah satu yang ditinggalkan, faqad kafara, menyebabkan dia sudah kafir. Apa? 1, syahadatu alla ilaha illallah. Pertama dan paling utama syahadat. Syahadat itu kunci Pak, kunci untuk membuka kebaikan, syahadat. Kalau tidak syahadat, tidak ikrar terhadap syahadat, kesaksian kepada Allah, kebaikan apapun tidak akan dipandang, tidak akan diterima. Paham mboten? Wong kafir itu ya ono sing apik Pak. Orang kafir itu ya ada yang ahli sedekah, suka bantu orang, bantu masjid, bantu pondok pesantren, ada. Bahkan kadang-kadang ya mereka ya poso barang, tapi posonya itu masya, melu poso tapi gak melu syahadat, tidak akan diterima. Bisa dipahami? Karena syahadat itu syarat sahnya setiap amal kebaikan diterima. Maka ini 1. Yang kedua, sholat maktubat, sholat yang diwajibkan 5 waktu bagi umat. Kalau ditinggalkan maksudnya ditinggalkan mengingkari kewajibannya, bukan ditinggalkan karena apa? Karena lemahnya
iman, ndak masalah. Tapi kalau ditinggalkan sholat karena niku wau, apa? Mengingkari daripada kewajiban, enggak usah sholat, enggak apa-apa. Yang penting kita melakukan kewajiban yang lainnya, melakukan apa kebaikan yang lainnya, bantu orang, enggak masalah. Sholat enggak sholat enggak apa-apa. Nah, ini kalau orang mengatakan enggak apa-apa, enggak sholat, mengingkari kewajiban, ini kufur. Tapi kalau enggak sholat karena memang apa jenenge, ya Bapak menyepelekan sholat, nah itu bisa jadi ya enggak kufur, tapi ya ini mungkin diadab di akhirat. Adabnya tidak sama dengan adabnya orang kafir. Ini orang kafir ya khuludan khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Tapi dia orang iman ya, yang dulunya di dunia menyia-nyiakan sholat ya, mengamalkan sholat beberapa sholat dan meninggalkan beberapa sholat, itu masih nanti ada apa Bapak, setelah dia di neraka akan dicabut dari neraka, bisa masukkan surga ya. Tapi kalau yang tadi meninggalkan sholat karena niku wau mengingkari kewajiban sholat, maka kafir. Yang ketiga puasa, niki qawaidul Islam, pondasinya apa? Islam. Nah, kalau zakat bagi yang mampu, iya betul. Artinya tidak semua orang bisa zakat. Orang fakir miskin bukan zakat, menerima zakat. Yatim tidak zakat, menerima zakat. Nah, yang kelima tentang apa? Haji. Haji itu liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, kadang kaya juga nggak mampu haji. Kenapa? Karena tidak aman di dalam perjalanan, nggak kewajiban. Nah, minimal tiga ini qawaidul Islam. Kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, bisa menjadi kafir. Baik, kembali lagi di sini. Nah, terus kemudian disebutkan di sini Bapak, nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya puasa itu difardukan sebelum umat bagi Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang sebelum kalian, yakni minal anbiya wal umam, daripada para nabi dan para umat-umat yang dahulu. Nah, dikatakan awwaluhum Adam alaihi salam, pertama puasa itu dibuat atau diamalkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa ma rawa Abdul Malik bin Harun, hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Harun bin Antarota an Abi, dari Antarota sahabat, an Jadi dari kakeknya, qala beliau berkata, sami'tu Ali bin Abi Thalib, saya mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib yaqul, beliau berkata, ini hadis teng Nasai wonten Pak, ataitu aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada satu hari, indan tisofin nahar, ketika pertengahan siang. Nabi pas ketika itu wa fil hujrah, beliau di dalam kamar beliau. Ali datang kepada Nabi. Fasalamtu alaihi, saya pun salam kepada Rasul. Warada alaihi salam. Kemudian Nabi menjawab salamku. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, hada Jibril, inilah Jibril, yukri'uka salam. Jibril ini datang. Jibril mengucapkan salam kepadamu. Jibril kirim salam kepadamu. Fakultu, lalu aku berkata, alaika wa alaihi salam, alaika, ke atas engkau juga ya Rasul, wa alaihi salam, dan ke atasnya Jibril alaihi salam. Niki sunnah nek diwacake salam, kalau dikirim salam, Pak Ustadz ada salam dari si fulan. Nah, kita sunnahnya menjawab salamnya dulu, dia yang menyampaikan, baru dia orang pertama yang salam. Alaika wa alaihis salam. Nggih, Pak, enten salam saking si fulan. Panjenengan jawab alaika, kepada engkau yang menyampaikan, wa alaih, dan kepada dia yang mengirim salam. Ngoten. Terus beliau faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, udunu minni, sini mendekat kepadaku. Fatanautu minhu, saya pun mendekat kepada Nabi. Faqala ya Ali, Nabi bersabda, wahai Ali, yaqulaka Jibril, Jibril berkata kepadamu, sum, berpuasalah,
min kulli syahrin salasata ayyam, berpuasalah dari setiap bulan tiga hari. Napa? Ayyamul bait. Salasata ayyam, 3 hari. Maka yuktabulaka, akan dituliskan bagimu nek kamu mau puasa, amalkan setiap bulan 3 hari, bi awwali yaumin, pada 1 hari pertamanya, alafu hasanatin. Napa? 1000 kebaikan, masya Allah. 1 hari ditulis napa? Asyra alafi hasanatin, 10, maaf, ditulis 10.000 kebaikan. Puasa 1 hari dalam ayyamul bait, hari pertama ditulis 10.000 kebaikan, Pak. Ampun ngemplengke kebaikan lho nggih. 1 kebaikan itu hari ini kita tidak menilai harganya. Mangke teng yaumul kiamah 1 kebaikan, 1 hasanah itu masya Allah nggih, harganya tinggi. Karena apa? Untuk selamat tekon roko surga, mlebu surga maksudnya. Dari neraka masuk ke surga, supaya selamat dari neraka surga, seandainya ditimbang amalannya butuh 1 saja, supaya kebaikannya naik sederajat 1 daripada keburukannya. Misalnya ada kasus ditimbang antara kebaikan dan keburukan sama, Bapak. Pripun iki? Mlebu surga kok ciak yen rokone apa jenenge? Dosane akeh. Masuk-masukkan neraka karena dosanya juga, tapi kok imbang dengan kebaikannya. Kira-kira bagaimana, Pak? Untuk 1 saja kebaikan, lari montang-manting ke istrinya, masya Allah. Istrinya gak akan ngasih, karena istrinya pikir nafsi, saya juga perlu wahai suamiku. Datang ke bapaknya, datang ke ibunya, sama bapak ibunya yang di dunia rela tidak makan, rela tidak tidur karena anaknya, tapi di akhirat judulnya beda. Karena di akhirat butuh kebaikan, tidak bisa. Mereka akan mengatakan diriku, saya perlu, saya juga butuh. Nggak bisa, Pak. Sampai ke anaknya dibelani biyen, masya Allah, anaknya tidak apa-apa kelaparan, agar anaknya bisa makan, tapi tetap anaknya diminta 1 kebaikan, tidak ngasih, Pak. Ya Allah, bagaimana, Pak? Nah, ini kebaikan nanti di akhirat sangat penting nilainya, Pak. Nah, tapi dengan amal ini ya, Allah akan berikan 10.000 kebaikan. Puasa ayyamul bait hari pertama tanggal 13, Pak. 13, 14, 15. Baik. Wal bil yaumi tsani, dengan hari yang kedua pahalanya Allah berikan salasuna alfi hasanatin, 30.000. Hari pertama pinten? 10.000, hari kedua berapa? 30.000 kebaikan. Wa bil yaumi tsalis, pada hari ketiga mi'atu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Masya Allah, hari ketiga. Maknanya total pinten, Pak? 140.000 kebaikan 3 hari. Fakultu ya Rasulullah, sahabat Ali bertanya, hada sawabuli khosotan, ini pahala apakah khusus bagi saya, amlin nasi amatan, ataukah untuk semua manusia umum? Ini untuk saya tok apa Nabi? Faqala Rasulullah SAW, enggak ya Ali, yu'tika Allahu hada sawab, yu'tika, memberikan kepadamu pahala ini, waliman ya'malu mithla amalika, dan bagi orang yang mau beramal sepertimu. Ini pahala untuk kamu dan siapa saja yang mau beramal seperti itu. Ba'daka, setelahmu. Qultu ya Rasulullah wa mahiyya, baik ya Rasulullah, apa hari apa itu? Qala al ayyamul bait, hari-hari putih. Talitha asyar wa rabi'a asyar wa khamisa asyar, tanggal 13 setiap bulan, 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan Masehi. Bang, setiap bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu semuanya. Ini kuat disunahkan. Jadi dulu sebelum fardu Ramadan, Nabi membiasakan puasa niki, Bapak. Baik. Lah kenapa sudah dikatakan ayyamul bait? Ada kronologi cerita. Qala antara yang meriwayatkan hadis,
ya, yang bertanya pada sahabat Ali, faqultu li Ali radhiyallahu an, aku bertanya pada beliau sahabat Ali, li ayyi syai'in tusamma hadil ayyamul bait. Ceritanya apa ini kok dikatakan hari-hari putih? Apa dulu ceritanya, kronologinya? Faqala Aliun radhiyallahu an, sahabat Ali berkata, lama ahbatallahu taala Adam alaihissalam, tatkala Allah taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari langit, dari surga, minal jannati ilal ard, dari surga diturunkan ke bumi. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam, ahraqat husyamsu, matahari, panasnya matahari membakar kulit beliau. Fa aswada jasaduhu, menjadi hitam kulitnya Nabi Adam alaihissalam. Pak kaget, biasanya ning surga gitu, turun ke dunia kaget panas matahari, beliau kulitnya menjadi hitam. Fa atau Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada baginda Adam alaihissalam, faqal ya Adam, wahai Adam, atuhibbu, apakah kamu mau, kamu ingin ayyubayyidu jasadaka, jika Allah taala memutihkan kembali jasadmu? Qala na'am, kata Nabi Adam, ya iya. Iya Jibril, apa? Qala lahu, Jibril alaihissalam berkata baginda Adam, fasum minasyari thalitha asyar wa rabi asyar wa khamisa asyar. Kalau begitu puasalah setiap bulan 13, 14, 15. Niki ke zaman Nabi Adam alaihissalam dilampahi. Ya dan resepnya ben putih kulite. Zaman Nabi Adam, Pak. Jenengan walaupun poso telung dino ayamul bait ya gak bakal balik putih ngomong sampean, ya. Diciptakannya gosong, ireng, ya, ndak akan bisa putih lagi. Nah, niki ceritanya awal baginda Adam alaihissalam ngoten. Tanggal 13, 14, 15 ya, setiap bulan. Fasoma Adam alaihissalam, baginda Adam pun berpuasa awwala yaumin, hari pertama dari 13 gitu. Yaumin awwala yaumin fabyaddu thulutsu jasadihi, maka menjadi putihlah sepertiga jasadnya. Tidak disebutkan keterangan bagian mana. Sepertiga jasadnya putih. Hari pertama beliau puasa tahun berapa? 13. Tsumma shamal yauma tsani, pada hari kedua Nabi Adam berpuasa, fabyaddu thulutsa jasadihi, 2/3 jasadnya menjadi putih. Nah, terus tsumma shoma yauma tsalitsa, lalu Nabi Adam puasa hari ketiga, fabyaddu jasaduhu kulluhu, maka menjadi putihlah semua jasadnya. Nah ini fasumiyat ayyamul bait, dinamakan poso putih niku gara-gara asbab niki. Dalam terang hadis yang lain gitu, ya. Jadi puasa putih karena waktu di tanggal 13, 14, 15 niku adalah hari mana bulan purnama, bulan sempurna, ya, bulan apa Bapak? Terang ketika malamnya, maka dinamakan ayyamul bait. Banyak keterangan pun ngoten. Baik, niku awal-awal sebelum difardukannya bulan Ramadan. Bapak ini mulia niki masyaallah. Nanti kita jelaskan terus tentang beberapa keutamaan atau beberapa bab tentang bulan Ramadan. Baik, semoga Allah berikan kepahaman dari kita. Apa yang kita pelajari, semoga Allah berikan kesan dan daya pada kita, berikan tahu bisa mengamalkan dan menyampaikan. Mengatakan bismillah majelis sudah majelis, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.